Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tensei Star Slime Dataken. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, yang belum nonton video pembahasan Tensura yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, yang mau gua bahas dalam video kali ini adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Tensei Star Slime Dataken. Tentunya dengan sumber web novelnya. Dalam video ini gua mau bahas episode 9 dan episode 10 anime Tensei Star Slime Dataken. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di adegan ini, Rimuru pakai skill cloningnya. Jadi skill cloning itu adalah skill yang bisa menggandakan tubuh. Uniknya skill ini, Rimuru bisa ngubah bentuk cloningannya sesuai dengan keinginannya. Sayangnya, kemampuan cloningannya itu nggak kayak aslinya. Kira-kira kemampuan cloningannya tuh untuk kekuatan sihir dan energi sihir ya 1:10 dibandingkan dengan yang aslinya. Terus cloningannya juga nggak punya pikiran sendiri. Semua pikirannya berdasarkan perintah dari tubuh utama. Jadi cloningannya nggak bisa bertindak dengan kemauannya sendiri. Klonnya juga nggak bisa pakai ultimate skill dari si pengguna. Tapi enaknya kecepatan gerak dan kekuatan fisiknya sama kayak si pengguna. Jadi kalau si pengguna punya kecepatan dan kekuatan fisik yang luar biasa, maka jelas sangat menguntungkan. Di adegan ini, pakaian yang dipakai Rimuru adalah buatan dari seorang dwarf yang namanya Gam. Pakaian Rimuru dibuat dari iron thread dan bulu serigala di bagian luarnya. Bulu-bulu itu ada energi sihirnya di dalamnya. Dan pakaian Rimuru juga bisa nyesuaiin perubahannya Rimuru. Jadi, walaupun Rimuru berubah jadi manusia dalam bentuk dewasa, pakaiannya itu nggak bakal bisa sobek dan nyesuaiin bentuk tubuhnya Rimuru. Di adegan ini, kalau di novel, Rimuru tuh nyoba skill-skill baru yang dia dapat dari Ifrit dan Shizu. Kalau di anime, Rimuru tuh dia cuma nyoba skill Dark Flame-nya aja. Padahal kalau di novel, nggak cuma Dark Flame, tapi ada beberapa skill yang dicoba sama Rimuru. Jadi, Rimuru dapat skill dari Ifrit, yaitu Cloning, Flame Transform, dan Area Bondari. Sedangkan dari Shizu, ada skill Deviant dan Fire Manipulation. Rimuru nyoba skill Area Bondari. Dengan skill itu, Rimuru bisa ngebuat sebuah barrier dengan jangkauan sampai 100 meter. Jadi, barriernya itu bentuknya itu setengah lingkaran. Dan barrier itu cukup kuat untuk nahan beberapa serangan. Rimuru juga nyoba nyerang barrier itu dengan beberapa skillnya. Dan ternyata barriernya itu emang sangat kokoh dan sangat kuat. Tapi barrier itu mengkonsumsi banyak energi sihir. Terus Rimuru juga nyoba skill lainnya, yaitu Flame Transform. Rimuru berubah jadi api panas 2000 derajat. Rimuru juga mikir untuk menggabungin skill Flame Transform dengan skill Area Bondari. Dengan mengurung lawan di dalam barrier, Rimuru juga bisa membakar lawannya dari dalam barrier. Terus Rimuru juga gabungin skill Flame Transform dengan skill Fire Manipulation. Rimuru ngumpulin api sampai lebih dari 1400 derajat. Dan bisa nembakin api itu ke target yang dia tuju. Dan hasilnya, tentu target bakal terkena api panas lebih dari 1400 derajat. Di adegan ini, Rimuru ngeluarin skill baru yang namanya itu Dark Flame. Jadi skill Dark Flame ini didapat Rimuru pas Rimuru ngegabungin skill Mimicry, Flame Transform, Control Flame, dan Deviant. Dengan ngegabungin skill-skill itu, terciptalah Dark Flame. Tapi setelah Rimuru gabungin beberapa skill, Rimuru kehilangan beberapa skill. Dia kehilangan skill Flame Transform, Control Flame, dan Control Water. Tapi sebagai gantinya, Rimuru dapat skill Dark Flame dan Control Particle. Terus ada juga skill yang berevolusi, yaitu Resist Temperature yang berevolusi jadi Cancel Temperature. Di adegan ini, Rimuru pas lagi berubah jadi bentuk manusianya, dia masih tetap bisa pakai skill-skill dari monster lain. Alasannya adalah karena Rimuru pakai skill Deviant yang didapat dari Shizu. Dengan skill itu, walaupun dalam kondisi lagi berubah dalam bentuk manusia, Rimuru tetap bisa pakai skill lain dari monster lain. Selain bisa pakai skill-skill monster lain, pas dalam bentuk manusianya, Rimuru juga bisa gabungin tubuh slime-nya dengan tubuh monster-monster yang pernah dia makan. Nah, kalau Rimuru dalam bentuk manusianya juga, tubuhnya juga bisa digabungin dengan monster-monster yang pernah dia makan. Kayak tubuh manusia digabungin dengan Ifrit, maka rambut dan mata Rimuru jadi merah. Terus, kalau tubuh manusianya digabungin dengan Black Wolf, maka rambut Rimuru bakal jadi hitam dan muncul 2 tanduk di kepalanya. Terus kalau tubuh manusianya digabungin dengan monster ular hitam, maka matanya berubah jadi warna hijau seperti mata ular.
sedangkan tangan dan kakinya ada sisiknya dan tumbuh cakar. Dan kalau Rimuru gabungin tubuh manusianya dengan monster kelelawar, maka Rimuru jadi punya sayap kayak demon. Tentunya sayap itu bisa dipakai untuk terbang. Jadi, skill Deviant dari Shizu ini benar-benar sangat berguna bagi Rimuru yang punya skill Predator. Di adegan ini, lagi dibahas tentang Rush Orc. Jadi, kekuatan Rush Orc bisa dibilang lemah. Tapi Rush Orc lebih kuat dari Goblin. Tingkat bahaya dari Rush Orc adalah rank D sampai rank C. Rush Orc bukan ancaman bagi para petualang veteran. Makanya wajar kalau Kaijin tuh kaget pas Rush Orc nyerang Rush Ogg. Tingkat bahaya dari Rush Ogg sendiri cukup besar, yaitu rank B. Desa Ogg yang diserang Rush Orc, total penduduknya itu ada 300. Itu artinya, kalau mau naklukin Desa Ogg, dibutuhin seenggaknya kesatria dengan peringkat B- dengan jumlah 3000 kesatria. Belum lagi, di Desa Ogg ada orang yang punya tingkat bahaya lebih dari rank B. Jadi bisa dipastiin, untuk naklukin Desa Ogg bisa dibilang tuh susah. Tapi Rush Orc benar-benar membantai Rush Ogg. Makanya banyak orang yang gak percaya kalau Rush Orc berhasil membantai Rush Ogg. Di adegan ini, para Ogg berevolusi jadi Kijin atau sering disebut dengan Oni. Kijin ini punya tingkat bahaya yaitu rank A. Bahkan kalau mereka berevolusi lagi jadi Fair Oni atau Dark Oni, tingkat bahayanya bisa meningkat jadi rank A+. Oh ya, gue mau bahas tentang pakaian yang dipakai Ogg sebelum berevolusi. Pakaian yang mirip dengan pakaian Jepang. Jadi, 400 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang datang ke Desa Ogg. Para penduduk gak nerima orang itu. Tapi, karena kepala suku menyambutnya dengan baik, maka pemuda itu diterima di desa. Dan tiba-tiba, ada seekor Lizard Dragon yang mengamuk di hutan dekat desa. Sebagai rasa terima kasih pemuda itu ke desa, pemuda itu akhirnya membunuh Lizard Dragon yang mengamuk. Karena hal itulah, pemuda itu dipuji oleh penduduk desa. Hingga akhirnya, para penduduk niru gaya berpakaian pemuda itu. Dan pemuda itu juga ngajarin beberapa teknik samurai dan ngajarin hal lainnya ke penduduk desa. Makanya pakaian Rush Ogg kelihatan kayak pakaian Jepang. Di adegan ini, pemimpin Lizardman awalnya tuh sangat yakin untuk menyerang Rush Orc yang datang. Jadi, alasan pemimpin itu yakin bisa menang lawan Rush Orc itu semua karena Lizardman Carnivora punya tingkat bahaya rank C+. Sedangkan prajurit Lizardman punya tingkat bahaya dengan rank B-. Terus, ada juga beberapa Lizardman spesial dengan tingkat bahayanya bisa mencapai rank B. Dan dengan jumlah total pasukan 10.000, tentunya wajar kalau pemimpin Lizardman merintahin untuk berperang ngelawan Rush Orc. Tapi ternyata dilaporin lagi kalau jumlah Orc-nya mencapai 200.000. Tentunya ini ngebuat pemimpin Lizardman berpikir ulang. Karena gak mungkin ada orang yang mampu ngumpulin pasukan sebanyak itu. Dia akhirnya sampai di kesimpulan kalau kemungkinan orang yang bisa ngumpulin pasukan sebanyak itu adalah Orc Lord. Dan akhirnya mau gak mau pemimpin Lizardman mutusin untuk nyari bantuan keluar desa. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.